Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita hari ini. Masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tahun yang baru ini kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tetap berlimpah dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu. Ya Tuhan, bila sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian kami, sehingga puji-pujian kami ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ibu
ini dan hari esok. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dialah yang sejati bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Menyerah, jangan berputus asa.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Bapa yang baik, di mana saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat yang daripadamu buat hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang luar biasa, sehingga setiap kami yang menyaksikan, yang mendengarkan firman-Mu mendapatkan berkat, dan hamba-Mu pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi kami semuanya, biar dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu lah yang membawa kami untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara pendengar, senang sekali bisa bergabung bersama dengan saudara kembali di tayangan acara ibadah online hari ini. Ada berapa banyak di antara saudara yang sukacita? Saudara yang sukacita, mari terlebih dahulu katakan haleluya. Saudara, pada kesempatan kali ini saya mau bagikan suatu topik yang spesial mengenai bukan batu sembarangan. Tahukah saudara bahwa di dunia ini ada sebuah batu yang sangat langka yang namanya red diamond, di mana itu merupakan batu permata termahal di dunia karena nilainya itu mencapai 14,3 miliar rupiah dan jumlahnya hanya kurang dari 30 biji di seluruh dunia ini, di mana kebanyakan yang kita temui bobotnya itu hanya kurang dari setengah karat. Namun berbeda dengan batu yang satu ini yang namanya Mosaivite. Batu ini merupakan batu permata yang sangat langka karena satu-satunya red diamond terbesar di dunia dengan bobot seberat 5,11 karat dan harganya nggak main-main, yaitu 114,8 miliar rupiah. Wow, luar biasa saudara. Tahukah saudara bahwa di Alkitab juga ada sebuah batu yang istimewa, sebuah batu yang bukan batu sembarangan. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 7 ayat 12 dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana, yang menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita perhatikan kronologisnya di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 2, bangsa Israel pada saat itu baru saja merayakan kemenangannya, berhasil memukul kalah musuhnya, yaitu bangsa Filistin, setelah dijajah selama 20 tahun. Dan kemudian Nabi Samuel mendirikan sebuah batu peringatan antara Mizpah dan Yesana, yang kemudian diberi nama Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita perhatikan Ebenezer ini artinya sungguh indah saudara. Ini merupakan sebuah batu peringatan akan karya Tuhan di masa lalu dan di masa yang akan datang, bahwa sampai di sini, sampai saat ini, Tuhan telah membuktikan kesetiaannya, menolong dan mengasihi kita. Dan oleh karena itu dengan mantap kita bisa berkata bahwa Tuhan yang sama sampai di sini, sampai mulai hari ini, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun, dan Dia pasti akan menolong kita memperoleh kemenangan. Oh, yang percaya mari katakan amin. Saudara, kalau kita renungkan, sebetulnya kita nggak jauh beda dengan bangsa Israel pada waktu itu yang telah menanti kemenangan selama 20 tahun. Ada berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa tahun 2021 ini berarti setelah 20 tahun kita melewati milenial, ini merupakan tahun pertama untuk meraih kemenangan besar. Saya nggak tahu, mungkin selama 20 tahun ini engkau selalu menantikan kesembuhan. Saya nggak tahu, mungkin selama 20 tahun ini engkau selalu menantikan pemulihan bagi keluargamu. Selama 20 tahun ini engkau selalu menantikan pemulihan bagi ekonomimu. Engkau selalu menantikan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Mungkin engkau sudah berdoa begitu lama, namun rasanya Tuhan tidak pernah menjawab doamu. Dan mungkin saat ini engkau sudah kehilangan iman percayamu. Oh, hari ini jika saya bertanya
bertanya, ada berapa banyak di antara saudara yang hari ini kau mau kembali percaya kepada Tuhan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun Ebenezer, di mana Tuhan sanggup untuk tuntut engkau meraih kemenangan yang besar. Saudara yang percaya, mari katakan amin. Haleluya. Ada seorang penginjil terkenal dari Amerika yang bernama Pastor John Hagee. Dia mengatakan, embrace the fact that God is on your side, and if God is on your side, you are destined for victory. Raihlah fakta bahwa Tuhan selalu ada di pihakmu, dan jikalau Tuhan ada di pihakmu, maka saudara pasti akan menang. Haleluya. Saudara, saya ajak mari biarlah setiap kita yang sedang mendengarkan siaran online hari ini, kita undang kembali Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita undang kembali Tuhan hadir dalam keluarga kita masing-masing. Karena saya percaya Tuhan telah sediakan solusi yang terbaik bagi kita, sehingga setiap kita bisa tampil sebagai pemenang. Saudara yang percaya, mari sekali lagi katakan amin. Haleluya. Saudara, ada banyak orang Kristen, mereka ingin menjadi orang yang berhasil, namun sayangnya mereka tidak menyadari seringkali mereka telah membuat kesalahan-kesalahan yang fatal. Dari perikop yang kita baca, kita bisa belajar 5 kunci kegagalan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Kesalahannya itu begitu fatal hingga dikatakan di 1 Samuel 4 ayat 22, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara, perlu kita perhatikan bahwa faktor utama kegagalan bangsa Israel itu adalah kemuliaan Tuhan telah lenyap, dan alasan utamanya karena tabut Allah telah dirampas. Perlu kita sadari bahwa arti tabut itu sangatlah penting, karena melambangkan tanda kehadiran Allah atau tempat bertemu dengan Allah, seperti yang dikatakan dalam Ulangan 25 ayat 22. Dan gak main-main saudara, kuasanya itu sangatlah besar, karena kehadirannya itu bisa membuat sungai Yordan terbelah dan bahkan tembok Yeriko runtuh. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan sengaja membiarkan tabut Allah dirampas oleh bangsa lain, karena pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami krisis moral. Rohani mereka begitu bobrok, bahkan pemimpinnya saat itu yaitu Hofni dan Pinehas yang merupakan anak dari Imam Eli. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 2 ayat 12 adalah orang dursila dan tidak mengindahkan Tuhan. Dan sayangnya Imam Eli yang merupakan ayahnya tidak dapat mendidik kedua anaknya dengan baik, sehingga akhirnya semua mati mengenaskan. Saudara, pesan saya, hati-hati, jangan sampai Tuhan tidak berkenan atas kelakuan moral kita. Kita lihat nasib akhir dari Imam Eli dan kedua anaknya. 1 Samuel 4 ayat 17 mencatat, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Sambung di ayat selanjutnya, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudara, kalau kita pelajari ini sangatlah kontras. Padahal sebetulnya kalau kita pelajari arti nama Imam Eli dan kedua anaknya itu sangatlah bagus. Namun sayangnya ekspektasinya itu berbeda dengan realitanya. Kalau kita perhatikan, Eli yang artinya naik atau Tuhanku, namun faktanya malah moralnya merosot. Hofni yang artinya kuat, namun faktanya dia merupakan anak sulung Imam Eli yang jahat. Pinehas yang artinya seorang yang bijaksana, namun faktanya dia ikut-ikutan kakaknya menjadi jahat, sehingga Tuhan akhirnya tidak berkenan dan menghukum mereka dengan begitu dahsyat. Kalau kita lihat kesalahan yang Hofni dan Pinehas itu begitu berat,
Sampai-sampai 1 Samuel 2 ayat 17 mencatat, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Kita lihat di sini dosa mereka itu memandang rendah korban untuk Tuhan. Yang jadi pertanyaan, apa memangnya yang telah mereka lakukan? Kalau kita baca di 1 Samuel 2 ayat 13-16, mereka memakan korban sembelihan dan mengambil lemak yang mentah bagi dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, mereka secara tidak langsung mengambil haknya Tuhan. Padahal kalau kita ketahui esensi dari korban sembelihan itu adalah untuk menunjukkan rasa syukur kita atas rahmat yang Tuhan telah berikan supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Jadi yang mereka lakukan ini, yang Hofni dan Pinehas lakukan ini, dengan kata lain, tidak menghargai karya Tuhan atas umatnya dan jelas-jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah saat ini kita introspeksi diri kita sendiri. Sudahkah kita beri pada Tuhan apa yang menjadi haknya, yaitu rasa syukur kita? Kunci kegagalan yang kedua kita bisa lihat di 1 Samuel 4 ayat 3-4, di mana tua-tua bangsa Israel secara sembarangan membawa tabut Tuhan ke medan perang. Pikir mereka, mungkin para pendahulu mereka sebelumnya, dengan membawa tabut Tuhan ke medan perang, kemenangan besar pasti akan terjadi. Dan kali ini pasti akan terulang kembali. Padahal Tuhan jelas-jelas tidak menyuruh mereka. Mereka nggak sadar dengan melakukan itu, Tuhan itu sebetulnya hanya dianggap sebagai jimat saja. Saudara, kalau kita introspeksi diri kita sendiri, gak jarang sering kali kita anggap Tuhan hanya sebatas sebagai jimat saja. Kita hanya doa supaya kita diberkati. Kita hanya doa supaya kita berhasil. Bahkan ada banyak orang Kristen, mereka kemana-mana bawa Alkitab. Mereka mungkin kemana-mana pakai baju, pakai aksesori ayat-ayat Alkitab supaya disertai dan diberkati Tuhan. Padahal mereka nggak sadar, padahal yang paling penting itu adalah bagaimana hati mereka seharusnya tertuju kepada Tuhan. Kunci kegagalan yang ketiga, bangsa Israel tidak menghormati kekudusannya. Kita lihat di 1 Samuel 6 ayat 19. Saat tabut Tuhan dibawa kembali di tengah jalan, orang-orang Bet-Shemesh itu dengan sembarangan melihat ke dalam tabut Tuhan, sehingga Tuhan itu menewaskan 70 orang dari mereka. Padahal semestinya tabut Tuhan itu harus ditempatkan di ruang Maha Kudus, dan satu-satunya orang yang boleh lihat isinya itu hanyalah imam besar. Dengan kata lain, mereka yang benar-benar kudus. Saudara, hari ini biarlah kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita betul-betul kudus saat kita datang kepadanya? Kita betul-betul datang kepadanya dengan sepenuh hati. Kita datang kepadanya gak asal-asalan, dan hati kita betul-betul sudah bersih dari dosa. Kunci kegagalan yang keempat, bangsa Israel ada faktor kecewa sama Tuhan. Karena mereka telah 2 kali kalah dari musuhnya, yaitu bangsa Filistin, yang awalnya itu hanya tewas sebanyak 4.000 orang, dan bahkan malah lebih banyak lagi, yaitu sebanyak 30.000 orang. Padahal kali ini malah dengan membawa tabut Tuhan. Kalau kita baca di 1 Samuel 4 ayat 2 dan kemudian di ayat 10. Saudara, ada banyak orang Kristen, mereka kecewa sama Tuhan saat apa yang mereka ingini tidak Tuhan kabulkan. Padahal kalau kita introspeksi sama-sama, apakah kita cari Tuhan hanya sebatas sebagai sarana pemuas keinginan kita saja? Kalau kita lihat bangsa Israel sebagai akibat kekecewaannya, kemudian yang kelima, mereka menyembah ilah lain. Karena pikir mereka, Allah mereka nggak bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Kalau kita lihat di 1 Samuel 7 ayat 3-4, bangsa Israel kemudian menyembah Baal dan Asitoret. Kalau kita pelajari, Baal dan Asitoret ini merupakan dewa atau dewi kesuburan yang melambangkan kemakmuran, atau dalam konteks zaman sekarang itu merupakan dewa atau dewi berkat atau kekayaan.
Saudara, bukankah ini yang sering kali terjadi? Ada banyak orang Kristen, mereka lari kepada sumber berkat yang lain saat Tuhan tidak mengabulkan doa mereka. Mereka lari ke dukun, mereka lari ke tempat pesugihan kalau orang Jawa bilang, supaya keinginan mereka dikabulkan. Karena orientasi mereka dari awal itu hanyalah bagaimana supaya saya diberkati, bukan bagaimana saya betul-betul bisa cari Tuhan. Saya mau selingi dengan sebuah kisah yang cukup memilukan dari seorang pria dari India yang bernama Gaurav Bansal. Usianya itu masih cukup muda, yaitu baru 40 tahun. Dia ini adalah seorang pemilik toko kelontong yang cukup sukses di New Delhi. Namun sayangnya di masa COVID ini, dia salah satu yang mengalami kerugian yang besar dan bahkan akhirnya bisnisnya itu mengalami kebangkrutan. Karena stres dan sudah kehilangan harapan, dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia memilih untuk bunuh diri, namun sayangnya dia takut. Dan gak disangka saudara, dia terpikir sebuah ide konyol untuk menyewa pembunuh bayaran dan membayar seharga 16 juta rupiah untuk mengikat dirinya di pohon dan kemudian menggantung kepalanya. Tujuannya semata-mata itu hanyalah untuk bisa mendapatkan uang asuransi kematian untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saudara, pesan moral yang ingin saya sampaikan bahwa kegagalan bisa menimpa siapa saja, termasuk saudara dan saya, dan itu bisa berakibat fatal jika tidak segera diatasi dengan cara yang tepat. Namun hari ini saya mau sampaikan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun Ebenezer, di mana penyertaan Tuhan terbuka bagi setiap kita yang mau percaya padanya, sehingga setiap kita bisa meraih kemenangan yang besar. Haleluya. Ada 2 kunci kemenangan yang saya mau bagikan kepada kita semua hari ini, dan kita bisa mulai dengan introspeksi bagaimana cara kita menyembah. Ada seorang pengarang terkenal dari Kanada yang bernama D.A. Carson. Dia mengatakan, "Worship is the proper response of all moral sentient beings to God, ascribing all honor and worth to their Creator God precisely, because He is worthy, delightfully so." Penyembahan adalah suatu respon moral yang tepat dari semua orang kepada Tuhan, dan dengan senang hati menganggap semua kehormatan dan nilai hanya untuk Tuhan Sang Pencipta mereka, karena Dia benar-benar layak. Kalau kita perhatikan, sekalipun pendahulu-pendahulunya, Imam Eli dan kedua anaknya, mereka melakukan kesalahan yang fatal. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun Nabi Samuel yang muda, dia bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 3 mencatat, "Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Saudara, jikalau kita ingin tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh kemenangan bagi kita semua, maka terlebih dahulu yang harus kita lakukan, jadilah penyembah yang benar dengan melakukan Allah sebagaimana mestinya. Ini berarti kita melakukan seperti yang dikatakan di 1 Samuel 7 ayat 4. "Mari jauhkan segala ilah dan beribadah hanya kepada Tuhan." Mari jauhkan segala hal yang banyak menyita waktu kita. Jauhkan segala kecanduan kita pada gadget, sosial media, game, narkoba maupun pornografi. Dan mari kita lebih luangkan waktu untuk mendekat pada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan mari kita lakukan yang kedua, seperti yang dikatakan di ayat 6, dengan puasa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, seperti yang dikatakan di ayat 8, mari berseru pada Tuhan, minta pertolongan-Nya. Saya percaya kuasa Tuhan yang menyertai bangsa Israel untuk meraih kemenangan atas bangsa Filistin, Tuhan juga sanggup menyatakan pada kita semua. Haleluya. Saudara, memang menjadi orang Kristen yang sejati itu gak mudah. Tapi saya salut dengan seorang pria dari India yang bernama Kande Mudu, yang begitu setia. Dia dan keluarganya merupakan satu-satunya keluarga Kristen di desanya.
dan mereka sudah menjadi Kristen selama 4 tahun. Gak disangka saudara, pada tanggal 7 Juni 2020, sekelompok radikal yang membenci kekristenan, mereka mendobrak pintu rumah Pak Mudu dan dengan brutalnya menyeret dia keluar, kemudian memotong lehernya. Namun yang luar biasa saudara, momen-momen sebelum leher Pak Mudu ini dipotong, dia sempat berkata kepada istri dan anaknya, "Aku boleh mati, tetapi imanmu harus tetap kuat dan jangan sekalipun menyerah." Dan yang luar biasa saudara, anak Pak Mudu ini yang bernama Bindu, dia berkata, "Aku akan hidup dan mati untuk Yesus." Wow, luar biasa saudara. Saudara, jikalau Kande Mudu dan keluarganya begitu setia pada Tuhan sampai akhir hidupnya, bagaimana dengan saudara dan saya yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudahkah engkau melakukan Tuhan sebagaimana mestinya? Sudahkah engkau menjadi seorang penyembah yang benar? Ada seorang pendeta terkenal dari Amerika yang bernama Mark Peterson. Dia mengatakan, "When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving." Saat Tuhan berkati engkau secara finansial, jangan naikkan standar hidupmu, tetapi naikkan standar pemberianmu. Kalau kita perhatikan, pertama-tama yang Nabi Samuel lakukan yaitu dengan memberi korban yang terbaik bagi Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 9 mencatat, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sambung di ayat selanjutnya, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara, kita melihat di sini dengan kata lain, saat Nabi Samuel dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dengan begitu dahsyat. Saudara, perlu kita ketahui, inilah kunci kebangunan rohani. Saat kita rela memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki, maka kuasanya mengalir dalam hidup kita. Anak domba itu kalau kita pelajari artinya lambang korban penghapusan dosa, sebagaimana dicatat dalam Imamat 4 ayat 32 dan dalam Perjanjian Baru di Yohanes 1 ayat 29, Yesus dikatakan adalah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Saudara, ini berarti jikalau kita ingin kuasanya dinyatakan dalam hidup kita, maka tidak ada cara lain. Syaratnya mutlak, kita harus datang kepada Yesus supaya kita bisa dibenarkan terlebih dahulu sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Karena Alkitab mengatakan dalam Yakobus 5 ayat 16, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan baik-baik di sini saudara, dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Ini berarti setiap kita harus memberi korban yang terbaik bagi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Ini berarti bahwa saudara dan saya harus bisa menjadi kesaksian bagi sekitar kita. Apapun yang terjadi, baik itu susah maupun senang, kita tetap setia pada Tuhan, sehingga Yesus benar-benar bisa menjadi Ebenezer, batu penolong hidup kita. Hidup kita disertai dan ditolong Tuhan, sehingga hidup kita bisa jadi bukti kebesarannya. Dan kita bisa berkata, mulai hari ini aku akan menginjak-injak kala musuhku, karena Tuhan yang bersamaku, Dia Allah yang hidup dan kuasanya nyata atas hidupku.
Kita bisa berkata kepada penyakit kita, "Hai penyakit, aku tidak takut lagi, karena Tuhanku jauh lebih besar daripada penyakitku. Hai masalah, aku tidak takut lagi, karena Tuhanku jauh lebih besar dari masalahku." Oh saudara yang percaya, mari beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian yang indah dari seorang ibu yang bernama Lee Sin. Gak disangka saudara, pada suatu hari saat anaknya ini sedang naik bus ke sekolah, di tengah jalan tiba-tiba bus yang ditumpangnya itu menabrak bus lain. Dan karena kebetulan anaknya ini yang duduk paling depan, dia terlempar keluar dan kemudian terlindas oleh ban bus. Dan kemudian seluruh tubuhnya hitam terbakar oleh oli panas yang menetes keluar dari bus itu. Kondisi anaknya saat itu sangat kritis. Dan saat dilarikan ke rumah sakit, dokter yang menanganinya berkata, kondisinya sangat parah dan kita nggak mungkin bisa menyelamatkan nyawanya lagi. Oh mendengar itu saudara, Ibu Lisin ini dia hanya bisa menangis jadi-jadinya. Dia berdoa, "Tuhan tolong anak saya." Saya yakin saudara, ibu manapun di dunia ini tidak akan tahan melihat anaknya yang saat itu kulitnya terbakar, pinggul kirinya patah, dan bahkan kedua kakinya infeksi parah. Apalagi dokter berkata, gak ada cara lain selain kedua kaki anakmu ini harus diamputasi daripada membahayakan organ yang lain, daripada nanti infeksinya menjalar ke organ yang lain. Dan dokter saat itu meminta Ibu Lisin untuk menandatangani surat buat dia bersedia kedua kaki anaknya diamputasi. Namun pada saat dia mau menandatangani surat itu, ada suatu dorongan dalam hatinya untuk tetap percaya pada Tuhan, buat Tuhan sanggup untuk menyatakan mujizatnya. Dia kemudian tolak untuk menandatangani surat itu. Kemudian dia berkata kepada tim medis, "Tolong lakukan semaksimalmu untuk operasi kedua kaki anakku ini." Dan kemudian dia sambil berdoa non-stop kepada Tuhan, "Tuhan, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu. Aku percaya jikalau Engkau sanggup untuk membangkitkan Lazarus yang telah mati, saat ini juga aku percaya Engkau juga sanggup untuk membangkitkan kedua kaki anakku yang telah mati." Dan puji Tuhan saudara, mujizat terjadi. Operasinya lancar dan kedua kaki anaknya tidak jadi diamputasi dan bisa diselamatkan. Sampai tim medis, dokter yang menanganinya itu sampai geleng-geleng. Kita telah bekerja di rumah sakit ini selama 10 tahun dan menangani banyak pasien. Namun baru kali ini kita melihat sebuah keajaiban seperti ini. Oh haleluya saudara. Saudara, dalam hidup ini setiap kita pasti gak lepas dari yang namanya musibah. Namun bagi mereka yang percaya, Tuhan sanggup untuk izinkan Ebenezer, pertolongannya terjadi dalam hidup mereka. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia adalah Allah yang sanggup untuk membuat keajaiban. Puji Tuhan saudara, anak Ibu Lisin akhirnya sembuh, sekalipun kadang masih harus pakai kursi roda. Namun puji Tuhan, sampai sekarang bisa melayani di gereja. Oh haleluya. Mari sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya rindu biarlah tahun 2021 ini menjadi tahun Ebenezer bagi kita semua. Tahun yang penuh kemenangan. Gak peduli mungkin selama ini engkau telah banyak menjumpai kegagalan. Dari kekalahan yang satu ke kekalahan yang lain. Namun percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengangkat engkau kembali untuk meraih kemenangan. Mari mulai hari ini perlakukan Allah sebagaimana mestinya. Jadilah penyembah yang benar. Mari luangkan waktu untuk lebih mendekat pada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan mari persembahkan korban yang terbaik bagi Allah. Mari persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Dan jadilah saksinya dimanapun kau berada, sehingga kuasanya mengalir dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa bagi firman Tuhan. Tuhan, Hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba berdoa biarlah tahun 2021 ini benar-benar menjadi tahun Ebenezer bagi setiap kami. Dalam tahun ini, pertolongan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan seluar biasa dalam hidup kami. Jikalau mungkin saat ini Tuhan ada di antara para pendengar yang sedang menantikan pertolongan-Mu, ada di antara mereka
yang sedang menantikan jawaban atas pergumulan mereka. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan kesembuhan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan pemulihan bagi keluarga mereka, pemulihan bagi ekonomi mereka. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan pasangan yang tepat daripadamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau pasti akan menjawab, memberikan solusi tepat pada waktunya. Dan Tuhan, biarlah saat ini Engkau jadikan setiap kami penyembah-penyembah yang benar, yang bisa memperlakukan Engkau sebagaimana mestinya, sebagai Raja dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, kami mau mulai awal tahun ini untuk persembahkan hidup kami, untuk Engkau bisa pakai menjadi saksi-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami, mereka yang ada di sekitar kami, mereka bisa menyaksikan bukti kebesaran-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan setiap kita yang mau, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai akhir hidup kita, biarlah kita tetap memiliki hati yang setia kepada Tuhan, senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata untuk tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Melayani-Mu, Tuhan. Menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ikut kebaktian kembali pada hari ini, sekalipun harus online Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami boleh kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa kembali Tuhan, bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan masih ada dosa yang terselubung Tuhan. Biar di awal tahun 2021 ini Tuhan, hamba mohonkan pengampunan bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan yang masih ada dosa yang terselubung Tuhan, yang belum terselesaikan Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau ampuni segala dosa-dosa setiap kami Tuhan. Biarlah korban penebusan dosa-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan setiap kami Tuhan. Kami betul-betul dibenarkan Tuhan saat ini Tuhan, sehingga Ebenezer Tuhan, batu penolong itu Tuhan, ada dalam hidup setiap kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau menolong setiap kami melalui setiap problema kami, melewati sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan boleh mengakhiri tahun ini nanti sebagai pemenang-pemenang Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap kami yang saat ini sedang dalam pergumulan Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang bergumul untuk sakit penyakit kami Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Gak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bila saat ini Engkau jamah setiap kami yang sakit Tuhan. Saudara yang sakit, mari arahkan tangan-Mu pada Tuhan. Angkat tangan-Mu. Biarlah saat ini Kau menjerit pada Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Bila saat ini Engkau jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Kuasa-Mu mengalir atas setiap kami yang membutuhkan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami telah Engkau angkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit kami telah Engkau sembuhkan. Tuhan, saat ini hamba berdoa juga bagi setiap kami yang bergumul untuk masalah ekonomi kami Tuhan, untuk bisnis kami yang lesu Tuhan, untuk pekerjaan yang sedang kami nantikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di awal 2021 ini juga ada economic breakthrough Tuhan, ada terobosan ekonomi terjadi bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan solusi bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sedang tercerai-berai Tuhan, yang sedang bercekcok Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau persatukan mereka kembali Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul untuk masalah pribadi kami Tuhan. Apapun pergumulan kami, hamba percaya saat ini dari surga Engkau melihat setiap tetesan air mata kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara saya ajak saudara untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara yang telah bergabung bersama dengan kita di acara ibadah online kembali hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.